Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sependidikan, gerakan pendidikan se-Indonesia yang berbahagia. Di kali ini Al-Fakir akan membahas permasalahan eh, tentang biaya atau janji Pak Presiden Prabowo mengenai makan gratis di sekolah atau lembaga pendidikan di Indonesia. Kita tahu, sesuai janji Presiden waktu kampanye, ketika beliau menggadang bahwasanya akan ada pemberian makan gratis di lembaga pendidikan di Indonesia. Akhirnya salah satu anggota Komisi DPR, Komisi 9 tepatnya, fraksi Partai Nasdem, Nasional Demokrat, yang bernama Nur Hadi, dia menilai anggaran makan bergizi gratis yang mana perkiraan itu adalah 10.000 per porsi, itu kiranya belum cukup katanya untuk menanggulangi atau mengurangi stunting yang ada di Indonesia ini. Dia menuturkan bahwa standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makanan gratis itu adalah dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan sekitar 15 sampai 20 ribu per porsinya. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, sahabat, rekan, seprofesi, ini adalah sebuah gerakan pembaharuan dari Pak Presiden Prabowo. Bukan berarti Al-Fakir mendukung atau mendukung Pak Prabowo, bukan. Ini sekedar bagaimana kita menyikapi atas program yang beliau laksanakan, yang mana sebelumnya tidak ada. Kalau Pak Nur Hadi sendiri mengatakan itu tidak cukup untuk mengatasi stunting, terus yang program-program dahulu mana ada untuk pemberian makan gratis di sekolah atau lembaga pendidikan atau madrasah, ya kan? Jadi secara garis besar yang perlu kita telaah di sini adalah bagaimana memposisikan Pak Prabowo sendiri meningkatkan kesehatan peserta didik atau anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan sesuatu makanan yang bergizi seperti itu. Karena kita ketahui sendiri, anak-anak yang bersekolah itu mereka pasti jajan sebutannya. Ketika mereka jajan, kita tahu bagaimana mereka memakan makanan yang bahkan kalaunya kami di pedesaan, ya tepatnya di daerah kota Banjarbaru ini, anak-anak itu kebanyakan adalah memakan makanan jajan-jajan tukang atau yang kami sebut paman di sini untuk jajan mereka, yang mana kadar gizi yang ada di di makanan tersebut itu hampir ya kurang, bahkan kolesterolnya tinggi, minyaknya sudah berulang kali digoreng kan, itu lebih 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 tidak bergizi lagi. Dengan adanya program pemerintah ini diharapkan lembaga pendidikan mendapatkan program makan gratis walaupun dengan 10.000, itu sudah meningkatkan kadar gizi yang mereka asup atau yang menjadi asupan mereka ketika mereka belajar. Seperti itu loh. Kalau kita selalu mengkoreksi, ketika kita selalu mengkritisi sebuah kebijakan, itu mungkin tidak akan pernah ada titik temu antara kebijakan itu sendiri dan juga terhadap apa yang terjadi realita di masyarakat. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah barang tentu seharusnya berterima kasih dengan program ini. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Walaupun
Pak Presiden sendiri pasti mencarikan dananya dengan penuh eh, dananya entah dari mana dan bagaimana. Ya mudah-mudahan program ini terus berlanjut ya teman-teman seprofesi, rekan kita. Kita seharusnya bersyukur dengan apapun yang terjadi, dengan apapun yang ada, realita yang ada. Program itu jalan, itu syukur alhamdulillah. Yang mana sebelumnya tidak ada. Dulu kami waktu waktu sekolah di tahun 1900-an, 997 tepatnya ya, waktu di SD dulu, kita tahu makanan-makanan yang diberikan pendamping pada saat itu. Ingat, sangat ingat, Al-Fakir ingat banget. Pada waktu itu diberikan, mungkin rekan-rekan seprofesi pada yang lulusan SD atau tingkat dasar tahun 2000-an pasti masih ingat. Ada makanan tambahan gratis yang mana ada telur, ada mie, ada dan lain sebagainya, makanan-makanan penunjang untuk penambahan gizi daripada peserta didik pada saat itu. Dan itu tidak ada lagi setelah itu. Ya ini yang perlu kita kita dukung semuanya, bukan kita hanya sekedar mengkritisi atas hal itu. Kita jangan menentukan sesuatu itu berdasarkan apa yang terjadi. Kalau memang anggaran itu tidak sampai ke sana, bayangkan kalau jutaan orang dengan tambahan, artinya gini, asalnya 10.000 menjadi 15.000, 5.000 tambahan, kalau nya 1 juta orang atau peserta didik aja sudah 5 miliar. Itu sungguh banyak. Itu baru 1 juta, 1 juta peserta didik. Kita tahu di pendidikan di Indonesia ini peserta didiknya lebih daripada 1 juta. Nah jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik mendukung atas hal ini, program hal ini dengan apapun yang ada seadanya. Tapi di lain pihak, kalau memang bisa dinaikkan anggaran itu, alhamdulillah. Dan perlu kita monitoring, ya rekan kerja ya, monitoring di setiap pendidikan atau lembaga pendidikan. Kita perlu monitoring hal itu, jangan sampai ada penyimpangan atau penggunaan dana yang seharusnya tersalurkan untuk peserta didik akhirnya digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggunakan untuk kekayaan pribadi mereka, sehingga Pak Prabowo dengan tegasnya mengatakan dia akan mengusut tuntas setiap orang yang melakukan korupsi di negeri ini. Itu sangat luar biasa, sangat luar biasa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo. Mengenai hal itu kita apresiasi yang luar biasa sekali lagi kepada Pak Prabowo mengenai makanan yang akan dibagikan di lembaga pendidikan di Indonesia, dan mudah-mudahan berjalan sesuai rencana yang beliau rencanakan, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat dari hal itu semuanya. Mungkin itu saja komentar untuk kali ini. Kalau teman-teman ingin mendapatkan info-info terbaru dan lain sebagainya, silahkan subscribe dan like serta bagikan video ini. Berikan saran, kritik dan saran yang membangun untuk channel ini. Mudah-mudahan memberikan info yang terbaik bagi pendidikan di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Salah hilap dari Al-Fakir dimohon dimaafkan, dan kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.